Erick Thohir serukan perubahan di tubuh timnas Indonesia. Jelang AFF U23, Cyrus Margono dipantau pelatih kiper timnas Indonesia. Kim Sang-sik sindir timnas Indonesia, Vietnam masih di level lebih tinggi. Batal dinaturalisasi, Jenna Dejo membocorkan sikap tak profesional PSSI. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, kalau sudah subscribe mari kita lanjut videonya. Erick Thohir serukan perubahan di tubuh timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengumpulkan seluruh ofisial timnas Indonesia untuk menyatukan visi dan misi demi mengawal tim Garuda lolos ke Piala Dunia. Melalui video yang diunggah di Instagram pribadinya, Erick Thohir mengumpulkan seluruh ofisial timnas Indonesia. Dalam pertemuan itu juga hadir Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Dalam pemaparannya Erick Thohir meminta kepada ofisial timnas Indonesia untuk meningkatkan standarisasi dalam pengelolaan tim. Siapa yang ingin ke Piala Dunia? Oh semua ya. Tapi saya juga ingin kita introspeksi diri. Standarisasi dalam pengelolaan tim itu tergantung dari posisi timnya. Sepakat ya? Kata Erick, yang mau saya sampaikan, kalau kita melihat 2 tahun yang lalu. Pernah nggak kita mimpi ke Piala Dunia? Kemarin, Indonesia, baru juara SEA Games sejak 32 tahun. Tetapi selalu saya bilang kita punya komitmen buat program serius. Dan hasilnya ada, Timnas U17, U20, U23, Senior, ucap Erick menambahkan. Menurutnya, 2 tahun lalu standar pengelolaan timnas Indonesia masih belum untuk level Asia bahkan Piala Dunia. 2 tahun yang lalu standar kita nggak di sini. Mimpi kita belum sampai sini juga. Artinya apa? Karena kita punya mimpi besar dan standar kita berbeda. Yang salah siapa? Nggak usah salah-salahan. Salahnya kita semua siapa yang suruh mimpinya Piala Dunia. Ucap Erick, artinya apa? Kita mau setback atau kita mau moving forward? Kalau kita sebagai manusia tidak beradaptasi dengan perubahan, itu kegagalan. Kita harus introspeksi, kita mau moving forward, kata Erick menambahkan. Jelang AFF U23, Cyrus Margono dipantau pelatih kiper timnas Indonesia. Pelatih kiper timnas Indonesia Sjoerd Woudenberg memantau langsung permainan Cyrus Margono di Kosovo. Secara khusus Sjoerd Woudenberg terbang ke Kosovo untuk memantau langsung kondisi Cyrus Margono. Hal itu diketahui dari unggahan Woudenberg di Instagram pribadinya, Rabu 23 April, sebagai pelatih kiper, tugas saya adalah memantau setiap kemungkinan untuk timnas Indonesia. Hari ini, saya menjalani sesi yang sangat bagus dengan Cyrus Margono. Mari kita lihat apa yang akan terjadi di masa mendatang, ucap Sjoerd Woudenberg. Cyrus Margono pun mengaku senang bisa kedatangan pelatih kiper timnas Indonesia. Senang sekali bertemu dengan Anda. Pelatih Sjoerd Woudenberg. Semoga perjalanan pulang berjalan lancar dan semoga kita bisa bertemu lagi segera, ucap Cyrus Margono. Dengan usia yang masih 23 tahun, Cyrus Margono berpotensi untuk memperkuat timnas Indonesia U23 yang pada Juli mendatang akan tampil di Piala AFF U23 2025. Cyrus Margono telah resmi menjadi warga negara, WNI, setelah menjalani proses pengambilan sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, pada 21 Maret 2025. Cyrus tidak menjalani proses naturalisasi. Pemain berusia 22 tahun itu hanya diajukan menjadi WNI melalui jalur Sekretariat Negara, Setnek, dan Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham. Kim Sang-sik sindir timnas Indonesia, Vietnam masih di level lebih tinggi. Timnas Indonesia nampaknya belum juga sepi dari ejekan negara tetangga soal kemampuan menggocek bola. Setelah pelatih Bahrain beberapa minggu lalu mengejek timnas Indonesia, kali ini pelatih Vietnam Kim Sang-sik juga melakukan hal yang sama. Diduga berawal dari PSSI yang menolak mengirimkan pemain terbaiknya untuk laga uji coba ASEAN All Stars melawan MU akhir Mei mendatang, Kim Sang-sik meluapkan kekesalannya. Dalam sebuah pernyataan kepada media lokal, Kim Sang-sik dengan percaya diri menyebut bahwa skuad Golden Star Warriors masih berada di level yang lebih tinggi dibandingkan skuad Garuda yang kini dipenuhi pemain naturalisasi. Kendati demikian, ia mengungkapkan rasa penasarannya dengan kemajuan sepak bola Indonesia. Kim Sang-sik ingin sekali bertanding menguji bakat dan kemampuan Indonesia. Saya ingin bertanding melawan timnas Indonesia dengan skuad terbaik kami. Saya yakin Vietnam masih berada di level yang lebih tinggi dibandingkan mereka. Ujar Kim Sang-sik dikutip dari media Vietnam Selasa, 22 April 2025. Saya sangat menghargai perkembangan sepak bola Indonesia.
Mereka melakukan banyak perubahan besar dengan mengandalkan pemain keturunan. Tapi kami tetap percaya dengan gaya bermain kami sendiri, tegas Kim. Batal dinaturalisasi, Jenna De Jong bocorkan sikap tak profesional PSSI. Jenna De Jong buka-bukaan terkait penyebab dirinya menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas wanita Indonesia. Ia membocorkan sikap tak profesional PSSI. Jenna De Jong awalnya masuk radar PSSI untuk menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Pemain kelahiran Belanda tersebut diproyeksikan memperkuat timnas wanita Indonesia. Jenna De Jong bukan nama pertama yang direncanakan menjalani naturalisasi memperkuat timnas wanita Indonesia. PSSI lebih dulu melakukan program yang sama untuk Noala Atomu, Estella Loupati, Sydney Hopper, dan Katarina Stalin. Jenna De Jong merasa tidak diperlakukan profesional oleh PSSI. Mantan pemain Wolfsburg tersebut datang ke Jepang dengan kondisi cedera. Mereka, PSSI, mengatakan bahwa saya hanya perlu menunjukkan wajah saya di Jepang karena saya punya banyak penggemar. Saya rasa ini semua hanya untuk popularitas dan saya tidak diizinkan memberitahu orang bahwa saya tengah cedera. Kata Jenna De Jong, saya harus pergi ke Jepang meskipun saya tidak menginginkannya. Kenapa saya harus pergi jika saya tidak dapat bermain? Karena cedera. Jenna De Jong tampaknya geram usai PSSI mengklaim proses naturalisasinya tidak dilanjutkan karena belum mendapat restu dari pelatih timnas wanita Indonesia, Satoru Mochizuki. Pemain berusia 19 tahun itu merasa belum menunjukkan permainannya karena masih cedera. Hal ini pula yang membuatnya mengambil keputusan untuk mengubur mimpinya membela timnas wanita Indonesia. Padahal ia sempat meminta kejelasan kepada PSSI terkait statusnya, saya tidak bermain atau berlatih di Jepang. Dan yang mereka, PSSI, katakan hanyalah kebohongan, saya tidak diizinkan untuk membicarakannya, tambah Jenna De Jong. Dan setelah itu mereka semua memblokir kontak saya dan keluarga saya sehingga kami tidak dapat menghubungi mereka. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.